Bab 86. Seharian ini, Alang memilih tidak bekerja dan menunggu Mila di kantornya. Padahal, Mila sudah mengusir dan memarahi suaminya yang seperti pengangguran itu. Waktunya cuma 3 hari, dan aku mau memanfaatkan waktu 24 jam berada di samping kamu. Itu jawaban yang selalu keluar dari bibir Elang. Mila risih, bila bekerja harus tetap elang dengan terang-terangan. Bagaimana ia bisa fokus bekerja kalau jantungnya saja maraton saat dipanggil sang suami? Mila menutup laptopnya lalu menghembuskan napas kasarnya. Loh, kenapa ditutup? Kan baru jam 3 yang, ucap elang melihat jam tangan mewahnya. Bisa-bisa hancur mas kerjaan aku kalau gini terus. Mila mengambil tasnya lalu menarik tangan suaminya untuk keluar. Kemana? Tanya elang. Katanya memanfaatkan waktu, ucap Mila yang sekarang sudah menaik kelip. Elang menarik Mila dalam pelukannya, perlahan mengangkat dagu Mila hingga menghadap ke arahnya. Satu kecupan lembut mendarat di bibir ranum Mila, sentuhan singkat yang mampu membuat panas seluruh tubuhnya. Mila menahan bibir Elang dengan satu telunjuk. Ketika Elang hendak menciumnya lagi. Kenapa? Tanya Elang. Ini di kantor mas. Mila menunjuk CCTV yang berada di bagian atas lift itu. Siapa yang berani sama kamu? Malu tahu kalau ada karyawan yang lihat. Harus profesional, oke? Okay? Ucap Mila kemudian mengacup sekilas rahang Elang. Ini enggak profesional yang, ucap Elang mengembangkan senyumannya. Mau kemana kita? Tanya Elang. Ke taman bermain, jawab Mila. Ngapain? Siapa yang mau main? Tanya Elang yang terlihat bingung. Udah deh, mas. Aku mau kenalin kamu sama seseorang. Seseorang? Iya. Siapa? Tanya Elang yang masih tak paham. Udah deh, nanti aja tanya-tanyanya. Elang hanya mengangguk pasrah. Sebuah taman bermain anak-anak begitu ramai. Banyak keluarga yang juga anak kecil yang berlarian di sekitar taman itu. Udaranya cukup segar, juga banyak yang berjualan makanan. Suasana ramai dan penuh kebahagiaan karena suara di sana berdominasi oleh anak-anak yang sedang bermain. Elang merasa aneh dan tidak paham ketika memilih mengajaknya ke tempat seperti ini. Kayaknya kita salah kostum deh yang, ucap Elang yang melihat pakaiannya dan pakaian Mila yang begitu formal. Kamu cepat jas kamu deh mas, Mila membantu Elang mencepat jasnya, lalu melepaskan dasinya dan menggulung ke meja Elang sampai lengan atas yang membuat ototnya terlihat jelas menyambul dalam kemejanya. Elang sadar jika Mila terus memenanginya. Wah, Haven, aneh ya kalau gini, tanya Elang. Mila mengerjapkan matanya, mencoba bangun dari lamunannya. Mengapa Elang begitu seksi jika seperti ini? Ucap Mila menundukkan kepalanya, kemudian berjalan secepat meninggalkan Elang karena malu. Elang tertawa lebar mendengarnya. Mila sedang memujinya. Itu bukan hal wajar. Mungkin ini baru pertama kalinya. Elang mengejar langkah cepat Mila. Sayang, ucap Elang merangkul pundak Mila. Mila tersipu malu dengan omongnya sendiri tadi. Ia mengalihkan pandangannya ke arah lain. Ulu-ulu, pipi kamu kenapa yang merah banget kayak tomat coba sini lihat, ucap Elang meraih dagu Mila. Namun Mila dengan cepat berpaling dari tatapan mematikan suaminya itu. Apaan sih, orang biasa aja. Merah tahu jadi gemas pengen gigit, ucap Elang mencubit pelan pipi Mila karena benar ia sangat gemas jika istrinya sedang malu-malu seperti itu. Jangan main gigit-gigit saja. Emang kamu Heli, ucap Mila yang terus berjalan. Siapa Heli? Tanya Elang yang tak paham. Heli guguguk, Mila bernyanyi lalu tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi Elang yang tadinya bingung lalu sekarang kesal. Awas kamu yang, nanti malam aku gigit beneran harus. Enggak ada pengampunan, ucapnya tersenyum kecil sambil menandangi leher putih Mila. Mila seketika menutupi lehernya dengan kedua tangannya. Ih mas, ia mencubit perut Elang. Au, teriak Elang. Kalau ngomong disaring dulu dong, di sini banyak anak-anak. Ya sayangku, ucap Elang dengan lembut. Sungguh hari jantung Mila bekerja ekstra keras. Bagaimana Elang selalu bisa membuat detak jantungnya berpacu dalam kecepatan tinggi. Dan sepertinya Elang memang bekerja keras untuk waktu 3 hari ini yang diberikan. Mila mengajak Elang duduk di kursi pinggir taman untuk pinggir taman itu untuk menunggu seseorang. Mas, panggil Mila. Apa sayang? Tanya Elang yang kemudian mengalihkan pandangannya pada Mila. Aku mau itu, ucap Mila begitu manja dan menunjuk salah satu pedagang di sana. Es krim, tanya Elang. Mila mengangguk, kemudian mengerjapkan matanya dengan begitu lucu. Elang mengusap wajah Mila sejenak. Kalau ini bukan tempat umum, udah aku gigit kamu yang. Mila tersenyum mendengarnya.
Oh rasa apa? Tanya Elang. Stroberi ya sama vanila, ucap Mila. Dua. Tanya Elang mengangkat kedua jarinya. Mila mengangguk. Kebanyakan ya? Enggak yang mau gerobaknya sekaligus. Enggak, goda Elang. Ih buat apa? Udah sana. Iya iya. Elang ngacak-ngacak rambut Mila kemudian meninggalkannya. Mila hanya bisa tersenyum kesal kemudian merapikan rambutnya. Mila tersenyum memenangi Elang dari kejauhan ketika sedang antri lalu membayar es krimnya. Memang benar, laki-laki itu harus terlihat berkali-kali lipat lebih tampan dan seksi ketika meraih dompetnya dari saku lalu membukanya. Duh, jadi makin cinta kalau gini. Elang terus tersenyum membawa dua es krim di tangannya, kemudian berjalan mendekati Mila. Kamu nggak beli mas, kok cuma dua? Enggak, buat kamu aja yang, ucapnya menyerahkan es krim itu. Mila terus melahap es krim itu dengan nikmat. Mau, ucap Mila pada Elang yang terus memperhatikannya. Mau, kamu. Ih, Mila memilih melanjutkan makan es krim. Mila memilih melanjutkan makan es krimnya daripada meladeni Elang yang terus menggedanya. Elang membersihkan sisa es krim di bibir Mila dengan tisu. Bubu, Elang dan Mila menoleh ke arah sumber suara itu. Jen, Mila berdiri menghampiri Jen dan jongkok lalu memeluknya. Mila melirik ke arah Kiki. Mbak Kiki, tinggalkan Jen sama aku ya. Udah diizinin tadi sama ayahnya. Ya Mbak Mila. Kiki. Elang masih dibuat bingung oleh keduanya. Pasalnya mereka lebih mirip ibu dan anak. Keduanya terlihat begitu saling menyayangi. Anak siapa? Mengapa begitu dekat dengan Mila? Mila menuntun Jen untuk duduk di pangkuannya. Jen, cium tangan dulu sama Om, ucap Mila. Dan Jen sepertinya malah takut melihat Elang yang terus menatapnya. Ia malah memeluk leher Mila semakin erat. Mas, jangan lihat Din kayak gitu, takut dianya, ucap Mila mengusap-ngusap rambut Jen. Elang mengerutkan keningnya, bingung. Anak siapa Mil? Tanyanya. Mila menatap Jen yang menatapnya dengan mata yang berbinar, matanya bulat, tidak mirip seperti ayahnya yang sipit. Anak aku, jawab Mila mencium rambut Jen. Apa? Elang ternganga mendengarnya. Pikiran buruk dan negatif langsung berkumpul di benaknya. Jen bilang kalau itu anak. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan mas, ucap Mila yang tersenyum melihat raut wajah Elang. Ya nggak mungkin anak kamu. Kamu kan dulu masih ada anak kecil, jangan dilanjutin. Mila menatap Jen sejenak. Jen, cium tangan Om dulu ya, sayang. Jen mengangguk dengan ragu. Ia mengelukkan tangan kecilnya ke arah Elang lalu mencium dengan Elang. Elang tersenyum kiku menerima tangan mungil itu. Adik cantik, namanya siapa? Tanya Elang. Jen melirik ke arah Mila, lalu Mila menganggukkan kepalanya. Namaku Jen, ucap Jen lirih. Namanya Jenita Aulia Wang mas, ucap Mila yang terus memenangi Elang karena ingin tahu seperti apa reaksi suaminya saat mengetahui nama itu. Jadi dia anak Renaldi? Tanya Elang semakin bingung. Mila mengangguk dan tersenyum. Pantes tadi nggak asing. Hai kamu dulu pernah ketemu Om lo waktu kecil, ucap Elang mengusap pipi Jen. Oh iya, ucap Jen polos. Elang mengangguk dan tersenyum meskipun hatinya tidak. Bagaimana jika Mila memilih kembali bersama Renaldi? Pasalnya ia terlihat begitu menyayangi Jen. Mila meraih tangan Elang untuk digenggamnya. Mas, nggak usah mikir yang enggak dulu ya. Iya Mil. Bubu, Om ini siapa yang Bubu? Ucap Jen lirih. Ini Om Elang sayang, suaminya Bubu. Suami, ucapnya kecewa karena ia berharap Mila bersama ayahnya dan menjadi ibunya. Elang terus menatap Mila dan Jen dengan perasaan tak karuan. Meskipun Mila menyuruhnya untuk tidak berpikir yang tidak-tidak. Berarti Bubu nggak mau jadi bundanya Jen lagi dong, ucap Jen dengan yang sudah hampir menangis. Sayang, Bubu akan selalu jadi ibunya Jen, meskipun Bubu nggak bisa gantiin posisi bundanya Jen. Oh iya, kamu sekarang boleh panggil Bubu dengan sebutan Mami. Elang membelakkan matanya tak percaya. Bagaimana ia berpikir dengan positif jika ia melihat Mila seperti itu. Apalagi sekarang ia menyuruh Jen untuk memanggilnya Mami. Dan kamu panggil Om Elang Papi ya, sambung Mila melirik ke arah Elang. Jen benar-benar mendengarnya. Selama ini ia ingin sekali memanggil Mila dengan sebutan seperti anak lain memanggilnya ibu. Mami, ucap Jen memeluk Mila. Elang sedikit paham sekarang, ibunya telah tiada dan Mila tipe orang yang akan menyayanginya. Apalagi dulu ia dekat dengan Renaldi. Papi, ucap Jen dengan ragu, menengok ke arah Elang. Elang tersenyum, kemudian menentangkan tangannya. Sini ikut Papi ya. Jen mengangguk dengan ragu, lalu menentangkan kedua tangannya dan direngkung oleh Elang. Sekarang kamu anak Papi sama Mami ya, ucap Elang yang kini merangkuh tubuh mungilnya itu. Iya Papi, Jen sekarang punya Mami, Papi sama ayah. Jen sayang kamu juga Bun. Jen sayang kamu juga Bunda. Bunda tetap harus jadi nomor satu di hati Jen, ucap Mila. Iya Mam. Jen
Jen juga sayang Bunda, meskipun Bunda belum bertemu Bunda, ucapnya sendu. Elang yang melihat Jen larut dalam kesedihan itu juga tidak tegas sebenarnya. Seorang anak kecil yang harus kehilangan sosok ibu dan bahkan belum pernah melihatnya. Ia paham sekarang betapa Mila menyayangi Jen. Jen, kita main aja yuk, ucap Elang mengalihkan pembicaraan dengan yang serius ini. Main apa? Tanyanya polos. Itu, ucap Elang menunjukkan perasaan di ujung taman. Jen menggelengkan kepalanya. Jen gak mau, Jen mau itu. Ayunan, tanya Mila dan Jen mengangguk. Ayo, ucap Elang menggendong tubuh Jen yang berdiri lalu ia sempatkan untuk menggenggam tangan Mila. Mereka berjalan mendekati ayunan yang sudah ada para anak di sana. Jen beralih kecil menuju ayunan itu, sedangkan Elang dan Mila memilih duduk di bangku dekat dengan ayunan itu untuk mengawasi Jen. Maaf ya mas, ucap Mila melirik Elang. Untuk, jawab Elang yang meninggalkan pandangannya pada Jen. Hal ini aku belum bilang sama kamu. Nggak apa-apa Mil. Aku nggak tahu harus bilang dari mana. Aku sayang sama Jen bukan karena Kohal. Bukan karena dia ayahnya, tapi aku sayang sama dia karena sejak kecil aku yang mengurusnya, ucap Mila begitu pilu. Kamu dulu tinggal di rumah Kamu dulu tinggal sama Renaldi? Tanya Elang melirik-lirik sekelas. Enggak mas, aku pulang kok kalau sore, cuman kalau pagi biasanya aku yang jagain Jen. Itu pun kalau A lagi sibuk. Oh, jawab Elang singkat. Ia merasa hatinya begitu perih saat mendengar kedekatan mereka. Mila melingkarkan tangannya pada lengan Elang, lalu bersandar di bahunya. Mas, nggak keberatan kan anggap Jen sebagai anak kita? Elang tersenyum, kemudian mengusap rambut Mila. Iya sayang, dari dulu pengen manggil aku. Dari dulu pengen pengen memanggilku dengan sebutan seperti anak lain manggil ibunya Mas. Tapi posisiku serba salah dan aku tidak ingin orang lain salah paham akan hal itu. Jadi menyuruhku manggilku Bubu, sebutan sayangnya. Ya aku paham Mil. Kalau kamu mau tanya alasan aku pintar memasak, seseorang dari keluarga kaya bakal sibuk mengurus perusahaan dan siapa sangka aku pandai memasak dan Jen adalah jawabannya. Alang Alang kini menatap Mila begitu lekat. Dulu aku selalu ingin memasak sendiri untuknya. Aku tidak ingin dia makan sembarangan. Meskipun ayah bisa memasak, tapi tidak begitu sibuk dan aku yakin ia tidak akan sempat memasak untuk Jen. Alang sedikit tersenyum mendengar kebaikan hati istrinya. Jadi bukan alasan aku belajar memasak. Kamu tenang saja, ucap Mila memeluk erat tangan Elang. Aku tidak bisa tenang, apalagi untuk menunggu 2 hari lagi, ucap Elang. Mila sedikit melupakan hal itu. Hampir saja ia mengakui perasaannya pada Elang. Namun ia juga tak tega melihat Elang bersedih. Apapun jawabanmu, asalkan kamu bahagia, aku melakukan semua permintaan orang yang tidak waras itu hanya untukmu Mil. Untuk kebahagiaanmu, ucap Elang begitu serius. Mila meraih tangan besar suaminya, menggenggamnya lalu mengecip punggung tangannya. Bisakah kita tidak membahas itu? Aku hanya ingin fokus kepadamu, ucap Mila. Elang mengangguk. Papi, Mami, teriak Jen dari kejauhan dan tertawa riang bermain dengan anak seusianya di sana. Mila melambaikan tangannya pada Jen. Jen dulu sangat ingin ditemani di taman bermain bersama orang tuanya dan sekarang aku baru bisa mewujudkannya, ucap Mila. Jadi seperti ini rasanya menemani anak yang sedang bermain. Aku tidak sabar menantikan kehadiran adiknya Jen, ucap Elang tercium jahil pada Mila. Mila tersenyum dan memegangi perutnya yang masih rata. Apakah ia harus melakukan tes kehamilan? Meskipun ia merasakan beberapa tanda-tandanya, tapi ia belum yakin sepenuhnya. Bagaimana jika yang dikatakan oleh mama dan kakaknya itu salah? Berdoa saja mas. Usaha juga sayang. Mila mencubit pelan tangan Elang. Mami, Jen capek, ucap Jen berlari kecil menuju pelukan Mila. Mila mengusap pelipis Jen yang penuh dengan buliran keringat kecil dan papinya memerah karena kepanasan. Sini Jen, duduk dulu istirahat, udahan dulu ya mainnya. Jen mengangguk. Jen adalah anak yang penulis dari kecil. Ia tidak pernah rewel ataupun memasakkan kehendaknya. Ini minum dulu, udah dibeliin air putih sama papi, ucap Mila membuka botol air mineral itu. Papi kemana? Tanya Jen karena sendiri tadi tidak melihat Elang. Itu dia, Mila menunjuk ke arah Elang sedang berjalan menuju ke arah mereka sedang bawa sekantong plastik besar. Kamu beli apa mas? Kok sebanyak banget? Tanya Mila melihat kantong plastik itu. Minimarket itu namun ukurannya begitu besar. Makanan banyak buat kamu sama Jen, ucap Elang dengan santai lalu ikut duduk bersama mereka. Makasih papi, ucap Jen bersiap mendapatkan banyak jajan dan roti. Elang mengusap rambut Jen sama-sama cantik. Setelah puas bermain dan memakan banyak roti dan juga snack, mereka memutuskan untuk berjalan ke mobil dan sudah terlihat Kiki menunggu di sana.
Maaf ya, Mbak lama, ucap Mila sungkan. Enggak apa-apa Mbak Mila. Jen, ayo, Kiki mengajak Jen agar turun dari gendongan elang. Namun Jen semakin mengeratkan pelukannya pada leher elang. Mila tersenyum dan mengusap punggung Jen dengan lembut. Jen, pulang dulu ya, lain waktu kita jalan-jalan lagi, ucap Mila membujuk. Jen hanya menatap elang. Iya cantik, lain kali kita ke mall ya. Mall aja mainnya ya, biar nggak kepanasan. Sekarang Jen harus pulang dulu, udah sore. Jen akhirnya mengangguk, walau dengan sangat terpaksa. Meskipun baru saja mengenal elang, tapi ia merasa nyaman pada gendongan elang pada bahu yang keras itu. Aromanya juga begitu menyenangkan, apalagi sikap elang yang perhatian kepadanya. Jen digendong oleh Kiki menuju mobilnya yang tak jauh dari sana. Elang dan Mila melambaikan tangan pada bocah kecil itu, dan mereka pun memutuskan untuk pulang. Hari sudah mulai gelap, perintik hujan yang jatuh malam ini mampu membuat hawa dingin menyelimuti. Namun kehangatan selalu berpancar dari hati kedua insan yang terus menempel dan seolah enggan untuk berjauhan. Elang merebahkan tubuhnya di ranjang dan menggunakan paha Mila yang sedang selancar kaki sebagai bantal ternyamannya. Mila mengusap rambut elang, penuh sayang. Ia harus memandang wajah yang rupawan itu. Pahatan yang indah di setiap lekuk wajahnya, matanya yang tajam, alisnya yang tebal, hidungnya bak perosotan, juga bibir yang begitu menggoda dan manis saat dikecup. Mengapa pada laki-laki sempurna ini di muka bumi ini dan beruntungnya udah adalah miliknya. Elang sedari tadi memainkan ponselnya, menatap ke arah Mila yang kini tengah menatapnya. Pandangan mereka bertemu, mensyaratkan saling menginginkan satu sama lain. Dengan ragu, Mila mendekatkan perlahan bibirnya untuk mengucap rasa manis untuk itu yang bahkan tidak pernah berkurang manisnya pada bibir elang. Cuma singkat yang Mila berikan, namun bukan elang jika hanya puas dengan sebuah kecupan. Ia bangun dan meraih tengok Mila dan mendekatkan bibirnya di sana lagi, yang perlahan lembut, kemudian menjadi lebih kasar, menandakan begitu hasratnya elang untuk saat ini. Seolah ciuman elang yang begitu memabukkan mampu membuat Mila merasakan gelayar aneh yang terus membuatnya ingin melakukan lebih dan lebih. Aku menginginkanmu, ucap elang dengan suara parau dan mata yang berkorbar hasratnya. Mila menghalaukan tangannya pada leher elang sebagai persetujuan untuk melakukan hal yang lebih. Elang menggigit kecil leher putih yang sedari tadi ia dambakan itu. Lengkuhan Mila seolah menambah kebaran hasrat yang ia tahan beberapa hari ini. Elang membaringkan Mila di ranjang, lalu ia merangkak di atas tubuhnya. Dengan perlahan, Mila menyadari sesuatu. Bagaimana jika ia benar hamil? Apakah tidak apa? Tapi di sisi lain, ia juga tidak mungkin menolak suaminya. Bahkan sekarang hasratnya tak terbendung. Mila menahan dada elang dengan kedua tangannya. Kenapa? Tanya elang dengan mata sayu. Aku mau di atas, ucap Mila dengan ragu. Itu yang ada di pikiran saat ini. Jika benar ia hamil, maka tidak akan membahayakan bayinya, hanya untuk berjaga-jaga saja. Elang tersenyum kecil mendengar permintaan Mila. Dengan senang hati, ia membalik posisi mereka dengan lembut. Pelan-pelan mas, ucap Mila dengan pipi yang memerah. Elang tersenyum dibuatnya. Ia semakin gemas pada kelakuan sang istri. Kan kamu yang di atas, harusnya aku yang bilang pelan-pelan, godanya. Mila mengerucutkan bibirnya dan hendak beranjak, namun secepat kilat elang menahannya dan mulai melakukan hal-hal yang diinginkan. Mila menancapkan matanya perlahan matap elang yang masih terpejam. Ia memakai kaos elang yang berada di sampingnya, lalu perlahan menuruni ranjangnya. Seperti biasa, gejolak di perutnya tidak ia bisa tahan saat membuka matanya. Ia segera berlari menuju kamar mandi. Entah sudah berapa lama ia mengeluarkan semua isi perutnya. Ia duduk dan bersandar di kloset. Tiba-tiba terketuk pintu. Tentu saja elang. Elang masuk setelah mengatuk pintu itu. Ia mendekati Mila yang terlihat pucat dan lemas. Sayang, ucap Mila mendekati istrinya. Kamu nggak apa-apa, lanjutnya. Mila hanya menggelengkan sambil memeluk pinggang elang yang sudah berdiri di hadapannya. Kamu muntah ya? Nyium bau apa? Perasaan nggak ada alkohol? Nggak tahu mas, aku lemes banget, ucap Mila. Mau tidur lagi? Apa makan aja? Ke dapur aja mau buat teh hangat, ucap Mila. Biar aku buatin ya, ucap elang mengusap rambut Mila. Mila hanya mengangguk, tapi aku ikut ke dapur. Dia minum dulu, biar angetan badannya, ucap elang menyerahkan secangkir teh hangat pada Mila. Dengan perlahan Mila menyesapnya. Mau sarapan apa? Tanya elang, tak tega melihat Mila yang begitu pucat. Mila tersenyum kecil. Emang kamu bisa masak? Aku beliin di depan, ucap elang. Enggak mas, nanti aja. Beneran? Iya sayang.
Baru kali ini Mila memanggilnya dengan sebutan sayang dan mengucapkan pun dengan lembut. Elang sudah terpaku mendengarnya. Namun saat ini saat ini itu tidak menjadi fokusnya. Lebih penting adalah kesehatan Mila. Nanti guguk ke Irfan sekalian periksa ya, ucap Elang. Iya, kalau nanti belum sembuh, ucap Mila. Padahal ia tahu jika sudah siang kondisinya akan baik-baik saja. Ia begini hanya saat terbangun tidur saja. Aku tuh harus beli Aku harus beli tes pack sepertinya. Sore ini, Mila dan Elang bersiap untuk pergi ke rumah sakit untuk menjenguk kakaknya, juga karena kedua orang tuanya menyuruh mereka datang ke sana malam ini. Ada apa ya mas? Papa sama mama nggak biasanya nyuruh kita berdua ke rumah sakit, ucap Mila saat ia memakai antingnya. Elang meningkarkan kedua tangannya pada leher Mila yang sedang menghadap ke kaca rias yang besar itu. Kemudian memandang mereka saling bertemu. Rapat keluarga kali, ucap Elang asal. Ini keluarga mas, bukan perusahaan, ucap Mila sedikit meninggikan suaranya karena jengkel. Bercanda sayang, sensitif banget sih, ucap Elang ngulas rambut Mila. Maaf, aku cuma takut ada berita buruk aja, ucap Mila menundukkan kepalanya. Kok kamu berpikir seperti itu sih? Tanya Elang. Sebelumnya selalu begitu, papa dan mama akan mengajak keluarganya berkumpul hanya untuk mengatur kalau tidak memerintah. Jangan mempersangka buruk, Mil. Mereka orang tuamu, tutur Elang lembut. Iya mas, akan ada berbeda dengan karena Iya mas, sepertinya sekarang akan berbeda karena aku sudah menjadi tanggung jawabmu. Jadi tidak mungkin untuk orang tuaku akan menyuruhku untuk melakukan sesuatu yang tidak aku suka. Itu tanggung jawabku, ucap Elang dengan bibir yang terus melengkung. Dan mengapa kalimat itu seperti kebahagiaan sendiri untuknya? Kamu nggak bisa dibuka sih mas pintunya. Guru Mila yang saat ini berada di depan kamar rawat kakaknya. Coba sini, Elang memutar hoodie pintunya. Ini kuncinya yang. Biasanya pintunya dikunci. Mila mengetuk pintu itu. Kak Berina, ucap Mila terkejut melihat wanita itu di sini. Mila, ayo masuk, ucap Sabrina terbata. Mereka langsung memasuki ruangan. Elang duduk di sofa, Sabrina duduk di kursi pinggir ranjang Irfan, sedangkan Mila duduk di ranjang kakaknya dan terus menatap kakaknya. Mata kamu bakalan copot, Mil, kalau ngeliatin kakak kayak gitu, gurtu Irfan. Kakak ngapain di dalam kamar, pintunya dikunci, selidiki Mila. Ya ampun Mil, tadi kakak lupa terkunci seperti itu, ucap Sabrina. Kakak Sabrina nggak dia apa-apain kan di sini sama kakak Irfan, ucap Mila. Mil, setak Irfan. Siapa tahu kakak mau ngelakuin cara cepat biar mendapatkan restu. Astaga nih anak pikirannya, kakak nggak mungkin kayak gitu ya Mil, gertu Irfan. Ya kalau nggak apa-apa ngapain bisa aja dong, ucap Mila lebih sinis. Udah, ucap Sabrina menangani adik kakaknya yang beradu mulut itu. Jadi Sabrina juga ada di sini, ucap Mila menangkan diri menatap Sabrina dengan menatap kakaknya yang menyelutuh emosinya. Iya Mil, sebenarnya kakak langsung balik ke sini saat tahu kakak kamu kecelakaan. Terus gimana orang tua kakak? Mau menunggu kakak Irfan sampai dapat restu nggak? Tanya Mila tanpa basa-basi. Kakak usahakan Mil, batasnya minggu ini. Jadi kurang 3 hari lagi orang tua kakak akan mengatur perjodohan itu, ucap Sabrina menundukkan wajahnya. Udahlah, kita harus optimis. Aku masih penasaran kenapa mama nyuruh kamu ke sini, ucap Irfan madang Sabrina. Jadi mama juga nyuruh Sabrina untuk datang, tanya Mila. Iya Mil, jawab Sabrina. Mila menghela napas panjang. Ya udah deh, tunggu aja. Pusing aku mikirinnya, ucap Mila menghampiri Elang yang berada di sofa. Ia menyadarkan kepalanya kepada Elang. Mau makan? Biar aku yang cariin, tanya Elang karena sadari tadi Mila menghabiskan beberapa sendok makan saja. Mila menggelengkan kepalanya. Aku kok ngantuk ya mas, ucap Mila dengan mata yang sudah memicut. Elang melingkarkan tangannya pada bahu Mila. Tidur aja, nungguin papa sama mama. Maaf ya, udah buat kamu begadang tadi malam. Mila menunggakkan kepalanya. Udah kewajiban aku mas, ucapnya tersenyum malu. Irfan berdaham begitu keras. Harga yang belum halal dong. Sabrina tertawa kecil. Dunia ini merasa milik kalian berdua ya. Hehe, maaf kak, ucap Elang. Mila sudah berapa kali menguap menahan rasa kantuknya. Udah tidur aja, ucap Elang semakin menanamkan kepalanya pada pundak kokoh itu. Tidur sini aja ya, ucap Elang menepuk bahanya. Mila berpikir sejenak kemudian mengangguk. Ia merebahkan tubuhnya lalu berbantal pada suaminya. Elang sudah tidak merasakan denguran halus Mila yang sudah menenangkan istrinya sudah terlelap saat ini. Ia pun menyadarkan tubuhnya di sofa karena jujur saja ia juga mengantuk karena begadang semalaman, apalagi harus bangun pagi karena Mila yang muntah-muntah.
Mila mengajarkan matanya melihat sekitar. Kakaknya tidak ada ranjangnya. Sepertinya ia keluar dengan Sabrina. Lalu ia menatap Elang yang sedang tertidur pulas dan bersandar pada sofa. Mila beranjak bangun dari tidurnya. Namun hal itu membuat Elang juga terbangun karena masalah pergerakan Mila. "Kamu sudah bangun?" tanya Elang. "Iya mas, maaf kamu kebangun juga ya." "Enggak apa-apa kok. Kak Erpan mana ya mas?" "Katanya mau ke taman sama Sabrina." "Oh." Elang menyentuh dahi Mila dengan telapak tangannya. Mila mengeluarkan keningnya bingung. "Kenapa mas?" Elang menggelengkan kepalanya. "Aku takut kamu sakit. Muka kamu pucat banget yang." "Masa sih, sedikit pusing aja sih," ucap Mila menjit pelipisnya. "Tuh kan periksa aja mumpung masih ada di sini," bujuk Elang. "Nanti aja mas, sekalian mau pulang. Takutnya kalau mama sama papa datang." "Ya tapi janji ya." Iya mas, aku mau pipis dulu," ucap Mila yang beranjak untuk berdiri. Namun sungguh ia merasakan berat kepalanya. Ia coba melangkahkan kakinya perlahan. Bruk. Elang dengan sigap menangkap istrinya, tiba-tiba pingsan. Mila, Elang menepuk pipi Mila yang sudah tak sadarkan diri. Ia menggendong Mila, lalu merebahkan tubuhnya pada ranjang Erpan dan ia segera mencet tombol darurat. Tak lama kemudian, seorang dokter datang dan bodohnya ia lupa jika dokter yang menangani Erpan adalah Renaldi. "Lah, kok Mila yang? Cepetan lo periksa istri gua," ucap Elang paling memotong ucapan Renaldi. "Iya." Baru saja Renaldi hendak menyentuh tangan Mila untuk diperiksa. "Jangan sentuh Mila, panggil dokter lain saja." Elang menekan tombol darurat itu kembali. Renaldi masih tercengang dan ke posisi pan Elang, namun di sisi lain ia juga khawatirkan Mila. Untungnya tak butuh waktu lama, seorang dokter perempuan datang ke ruangan itu. "Lo udah dokter Renaldi," ucap dokter itu. "Dokter Meli," ucap periksa keadaannya. "Cepat periksa keadaannya," ucap A. "Tapi saya kan dokter Bigen." "Bukan, periksa saja," sentak Elang. Dokter itu pun langsung memeriksa keadaan Mila. Ia masih tak habis pikir, padahal ada Renaldi, kenapa ia disuruh memeriksa sedangkan setahunnya pasien di kamar ini menderita patah tulang. Namun sepertinya ia bukan pasien yang menempati ruangan ini. Dokter itu tersenyum setelah memeriksakan keadaan Mila. "Bapak suaminya?" tanyanya pada Elang. "Ya dok," jawab Elang. "Saya akan mengambil sampel darah dulu untuk diperiksa. 1 jam lagi saya akan kembali ke sini," ucap dokter yang tersenyum. Elang sendiri dibuat heran. Istri bapak baik-baik saja pak, sebentar lagi juga akan sadar, kita tunggu kabar baik saja ya pak." "Iya dok." "Kabar baik apa maksudnya?" Dokter itu pun pergi setelah mengambil darah Mila untuk diperiksa. "Aku pergi dulu," ucap Renaldi mengikuti dokter itu. Renaldi terus mengikuti dokter Meli dari belakang. "Dok," panggilnya. "Ada apa dokter Renaldi?" tanya dokter Meli menghentikan langkahnya. "Bagaimana keadaan pasien tadi?" tanya Al. Dokter Meli tersenyum pada Al. "Sepertinya Anda tidak salah memanggil saya ke sana dok." Al mengerutkan keningnya bingung. "Maksudnya sepertinya pasien tadi sedang hamil muda." Al tercengang mendengarnya. Kalimat yang baru saja diucapkan oleh dokter Meli. "Anda baik-baik saja?" tanya dokter Meli melihat Al yang terdiam. "Iya dok." Ia benar-benar melepaskan Mila. Bukankah sebelumnya ia sudah keke ingin melupakan semua? Jadi ia harus bahagia dengan kabar baik ini, bukan? "Saya ingin memastikannya terlebih dahulu dok, karena beliau pasien VIP. Bisa bahaya kalau kita salah menganalisi," ucap dokter Meli. "Baik dokter Meli, saya terima kabar baiknya. Ya, mereka teman saya," ucap Al. "Iya dokter, tapi sebaiknya pasien dipindahkan ke ruangan yang lain untuk diinfus sebentar. Kondisinya sedang lemah. Saya sudah menyuruh perawat untuk menyiapkannya," ucap dokter Meli. "Ya dok, biar saya yang memeriksa ke sana." "Baik dokter Renaldi, mari." Dokter Meli menganggukkan kepalanya dengan sopan lalu berlalu dari sana. "Gimana hasilnya udah keluar?" tanya Elang pada Al yang baru saja memasuki ruangan. "Sebentar lagi nggak usah khawatir. Mending Mila dipindahkan ke ruangan sebelah," ucap Al. Lalu 2 perawat datang di belakangnya. Elang mengangguk. "Mau kamu angkat sendiri atau gua angkat sendiri Al?" Oke. Setelah membantu Elang memindahkan Mila ke kamar sebelah kakaknya, Renaldi berpamitan untuk pergi daripada melihat Elang yang terus memegang tangan Mila dan sekali menciumnya. Sangat terlihat sekali bahwa Elang benar-benar khawatir. Ia belum terbiasa dengan pandangan seperti itu. Mila membuka matanya perlahan dan langsung menatap Elang yang sedang melamun sembari menempelkan tangan Mila pada pipinya. "Mas," panggil Mila pada suara yang serak dan lemah. Begitu mendengarnya nama panggilannya oleh seorang yang tunggu dari tadi, Elang langsung mengalihkan pandangnya pada sosok yang sangat ia cintai. "Sayang, mana yang sakit?" ucap Elang begitu antusias. Mila menggelengkan kepalanya. "Aku nggak apa-apa mas." Mila melihat sekelilingnya bingung. "Kok aku bisa di sini?" tanyanya. Tadi kamu pingsan sayang," ucap Elang lalu mencium kening Mila. Rasa khawatir yang berlebihan seolah membuat ia menahan napas berpas saat tadi. Mila menangkap wajah Elang dengan kedua tangannya, namun ia baru menyadari sesuatu menempel pada tangannya.
Lah, kok aku diinfus? Sakit apa mas, kata dokter. Suruh nunggu sebentar lagi baru keluar hasilnya. Mila mengangguk. Enggak usah khawatir mas, pasti aku baik-baik saja. Aku panggilin dokter dulu ya. Enggak usah. Terlihat kedua orang tua Mila beralih kerja menghampiri mereka. Sayang, kamu kenapa? Pemardi begitu sangat khawatir. Enggak apa-apa, Pak. Paling cuma kecapean aja, ucap Mila mencoba tersenyum untuk menenangkan. Mama Mila menyentuh dahi Mila. Sakit apa sih kamu, Mil? Tanyanya. Belum keluar hasilnya, sebentar lagi mah. Sebentar lagi mah, sahut Elang. Nyentung mama mau copot saat tahu kamu juga dirawat, ucap mama memegang dadanya. Mila tersenyum mendengarnya. Memang ia sering adu mulut dengan mamahnya, tapi jika ia sedang sakit seperti ini, mamanya adalah orang yang paling berlebihan. Tidak lama kemudian terlihat seorang perawat mengetuk pintu dan bawa sebuah mampan berisi makanan di sana. Permisi Pak, Bu, ini makanan untuk Ibu Mila dan untuk suami Bu Emila. Harap ke ruangan dokter Meli yang berada di ujung, ucap perawat itu dengan ramah dan menaruh mampan meja dengan ranjang Mila. Baik, saya ke sana sekarang, ucap Elang yang beranjak untuk berdiri. Lang, tunggu Papa ikut, ucap Pemardi melangkah kakinya. Ayo Pah. Elang dan Pemardi duduk di tempat dokter Meli yang masih sibuk dengan beberapa kertas. Pak Elang ya? Ucap dokter Meli memastikan setelah melihat data-data Mila. Ia bertahu jika pasangan suami istri itu bukan sembarang melahirkan dua orang dari keluarga ternama. Iya dok, saat Elang. Saya papahnya dok. Anak saya sedang sakit apa ya? Ucap Pemardi. Dokter Meli terus mengeluas senyumannya. Bisa merasakan jika kedua laki-laki di hadapannya ini begitu tegang menantikan hasil pemeriksaan. Bapak tenang saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ucapnya lembut. Ia menyerahkan selembar kertas yang berisi hasil pemeriksaan Mila. Elang langsung membacanya, namun ia kurang begitu paham karena bahasa yang digunakan adalah bahasa kedokteran. Banyak istilah dan kata yang tidak ia pahami. Lagi-lagi, dokter Mila tersenyum mengelukkan tangannya pada Elang, masih terlihat bingung. Elang mengerutkan keningnya, namun ia menerima uluran tangan dokter itu lalu mereka berjabatan tangan. Selamat Pak Elang, sebentar lagi Anda akan menjadi seorang ayah. Suatu perasaan yang tidak bisa diungkapkan lalu melalui kata-kata. Tubuhnya langsung membuka begitu ia menerima penjelasan itu. Di mana rasa baru, bahagia, bingung serta ketidakpercayaan berkumpul menjadi satu. Jadi anak saya hamil dok, tanya Pak Mardi karena Elang terus mematung saat mendengarnya. Dokter Mili mengangguk dan dengan senyuman. Elang mengerjakan matanya, jantungnya masih berpacu saat menerima kabar bahagia ini. Ia tersenyum, namun kedua matanya masih begitu saja. Masa begitu saja? Pak Mawardi menepuk bahu menantunya. Selamat ya Lang, ucapnya tersenyum. Elang mengusap matanya yang sedikit basah karena rasa baru itu, lalu memeluk papahnya. Makasih Pak, Elang gak nyangka akan memberikan kepercayaan secepat ini. Pak Mawardi lagi-lagi menepuk bahu Elang. Tanggung jawab kamu akan bertambah nak. Elang mengangguk. Aku masih terpercaya Pak, ucapnya bersemangat dan dengan bibir yang terus melengkung. Pak Wardi bisa merasakan apa yang dirasakan mantunya itu. Ia hanya tersenyum pada Elang karena perasaan sendiri pun juga sangat bahagia. Ia akan memiliki cucu lagi. Pak Elang yang harus saya sampaikan, ucap Dokter Puri menyela pembicaraan mereka. Iya dok, ucap Elang yang tersenyum. Masalah soal Bu Mila yang pingsan tadi, apakah ada yang serius dok? Tanya Elang kembali khawatir. Tidak Pak Elang. Hanya saja Bu Mila terlalu kelelahan dan kurang makan. Itu pemicunya, beliau pingsan tadi. Iya dok, ia muntah-muntah tadi pagi dan tidak bernafsu untuk makan, ucap Elang. Itu hal biasa Pak, ketika hamil muda kebanyakan orang yang akan mengalaminya. Namun seharusnya tetap memasakkan makanan masuk ke dalam perutnya karena sekarang juga ada kehidupan di sana dan Bu Mila juga membutuhkan asupan lebih supaya keduanya tetap sehat. Ya dok, saya akan memastikannya, ucap Elang bersemangat. Dan itu Pak, tolong jangan terlalu sering berhubungan badan untuk sekarang ini ya, ucap dokter Meli begitu ragu. Ya dok, ucap Elang sedikit malu, pasal sekarang ada mertua di sebelahnya. Sepertinya Bu Mila pingsan juga gara-gara itu Pak. Hehe, dokter Mila mencoba tertawa. Elang menggaruk tekuknya yang tidak gatal itu, kembali mengingat kejadian semalam di mana ia tidak membiarkan Mila beristirahat begitu saja. Bisa-bisanya lalu ini bicara seperti itu saat mertuanya ada. Hahaha. Pemardi malah tertawa mendengar ucapan dokter Meli. Maaf Pak, ucap Elang begitu sungkan. Hah, kenapa minta maaf Lang? Kan sekarang kamu jadi istri. Mila kan sekarang sudah jadi istri kamu. Papa pernah muda. Papa tahu kok rasanya goda Pemardi. Pipi Elang
pipi Elang sampai merona dibuatnya. Ia tak masalah jika membicarakan hal ini dengan siapapun, namun kali ini dia adalah mertuanya. Dokter Mili ikut tertawa bersama Pemardi melihat Elang salah tingkah. Jadi sudah berapa bulan dok? Ucap Elang mengalihkan pembicaraan terus menjok dirinya. Saat ini sudah berjalan 5 minggu pak. Sudah satu bulan lebih kok. Ya saya baru tahu, ucap Elang kesal. Bukannya ia tidak memperhatikan Mila, namun ia memang tidak paham dengan tanda-tanda kehamilan. Namun Elang bersandar akan sesuatu. Mila yang sering muntah, Mila yang begitu manja, Mila yang nafsu makannya berubah-ubah. Dan satu lagi, ia sebenarnya tahu betul jika perut Mila sedikit membesar, namun mana berani ia mengutarakan hal itu.